Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Fitri dengan NIM 211030006 dari Prodi Sosiologi. Di video ini saya ingin merangkum mata kuliah Asas-Asas Manajemen dari pertemuan pertama sampai sekarang. Baik, pembahasan pertama yaitu Asas-Asas Manajemen. Arti manajemen ialah mengendalikan, menangani, dan mengelola. Manajemen atau manajemen, kata benda arti yang pertama, pengelolaan, pengendalian, dan penanganan atau managing. Kedua, pelakuan secara terampil atau skillful treatment. Ketiga, gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan atau perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dus manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen dari kata Inggris dari akar kata manus atau tangan berkaitan dengan menagerie, beternak, sekumpulan binatang liar yang dikendalikan oleh dalam pagan manage atau Latin mansionaticum, pengelolaan rumah besar. Berikutnya adalah perkembangan generasi manajemen. Perkembangan generasi manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama, jungle management. Yang kedua, management by direction. Yang ketiga, management by targeting atau management by objective. Yang keempat, value creative management. Yang kelima, knowledge and human networking management. Baik, berikutnya fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi organik. Fungsi organik ialah mutlak dijalankan oleh manajemen bila tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. Berikutnya, fungsi-fungsi pelengkap. Fungsi-fungsi pelengkap adalah tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis dan efektif. Contoh, budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, division of work. Yang kedua, authority and responsibility. Yang ketiga, discipline. Yang keempat, unity of command. Yang kelima, unity of direction. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest. Yang ketujuh, remuneration of personnel. Yang kedelapan, centralization. Yang kesembilan, scalar change. Yang 10, order. Yang 11, equity. Yang ke-12, stability of turnover of personnel. Yang ke-13, kepastian kestabilan dalam bekerja. Yang keempat, initiative. Yang ke-15, spirit the corps. Yang berikutnya, unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terbagi 6. Yang pertama, man atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Ketiga, machines atau alat-alat. Yang keempat, methods atau metode, cara-cara kerja. 5, materials, bahan-bahan pelengkapan. 6, market atau pasar. Teori manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, scientific management atau teori insentif tahun 1903. Tokoh Taylor, Fayol, Gulick, Urwig fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study atau studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja setiap orang dalam organisasi tinggi atau rendah harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Yang kedua, teori hubungan manusia atau human relation tahun 1930. Tokoh Follett, Mayo, Reutersberger, sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan dinamis dan harmonis. Yang ketiga, behavior science atau teori perilaku tahun 1950. Tokoh Justus I. Barnard dan Herbert Simon, gabungan dari teori intensif dan teori hubungan manusia atau psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal atau work behavior in formal organizational. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya. Untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkat produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Perencanaan atau planning. Arti perencanaan bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan. Antara lain, menurut W.H. Neumann, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan.
Yang kedua, menurut Louis A. Hallen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Hawkins dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Berikutnya, menurut Sondan P. Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dikenal sebagai administrative planning atau seluruh unit, managerial planning atau departemental dan operasional. Berikutnya, George R. Terry. Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Kemudian, membuat perkiraan dan pemahaman tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang, yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Kesimpulannya, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Baik, berikutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan terbagi menjadi 7, yaitu pertama, interpretasi atau dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. Generalisasi dari bentuk kerjasama manajemen. Kedua, forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis atau mengandung prinsip ekonomis hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima, pedoman. Jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam, kepastian. Menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak dicoba-coba. Yang keempat, preventive control. Alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Selanjutnya, prinsip atau asas-asas perencanaan. Asas perencanaan dibagi menjadi 8. Yang pertama, contributor, yaitu membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua, primary activity, atau kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, pervasivitas, mencakup seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, alternatif, atau adanya alternatif atau pilihan, bahan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Efisiensi, nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Yang keenam, limiting factor. Faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Ketujuh, fleksibilitas. Mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Kedelapan, strategis. Punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Selanjutnya, ada macam perencanaan. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, wilayah atau tempat pelaksanaan. Yang kelima, materi atau objek. Yang keenam, segi umum dan khusus. Sumber perencanaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, kebijakan pucuk pimpinan. Kedua, hasil pengawasan. Yang ketiga, kebutuhan masa depan. Yang keempat, penemuan-penemuan baru. Yang kelima, prakarsa dari dalam. Yang keenam, prakarsa dari luar. Kemudian, pembuat perencanaan. Yang pertama, perorangan atau tenaga staf. Yang kedua, unit staf atau bagian perencanaan. Yang ketiga, panitia atau badan perencanaan. Yang keempat, kontraktor atau konsultan. Berikutnya adalah tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan. Yang pertama, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis. Yang kedelapan, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi. Perencanaan yang baik dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui sifat atau ciri prinsip rencana yang baik. Yang kedua, memandang proses perencanaan sebagai sesuatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Baik, pertemuan berikutnya ialah pengorganisasian atau organisasi.
Arti organisasi menurut James de Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Berikutnya, menurut staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM, organisasi adalah suatu sistem usaha kerjasama daripada kelompok seorang untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan. Berikutnya, hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah atau relatif statis, kedua organisasi sebagai proses atau dinamis. Unsur organisasi yaitu yang pertama kelompok orang, yang kedua kerjasama, yang ketiga tujuan bersama. Fungsi organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga mencegah kesimpang-siuran kerja. Yang keempat menentukan pedoman-pedoman kerja. Prinsip organisasi yaitu menetapkan tujuan atau the objective dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas, agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. Unsur-unsur koordinasi yaitu kualitas dan kuantitas, waktu, dan penentuan atau determinasi arah dalam tindakan-tindakan kerja. Bentuk organisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lini atau garis. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Berikutnya, organisasi staff atau staff organization adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pikiran maupun bantuan yang lain, demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Ketiga, organisasi lini atau garis dan staff line atau line and staff organization. Suatu berbentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dan organisasi tipe panitia atau komite type of organization adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Baik, pertemuan berikutnya ialah perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Definisi organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan definisi organisasi bisnis ialah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa privat untuk memperoleh keuntungan barang privat, barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli. Tujuan organisasi publik ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara, netral, tak memihak kepada sesuatu kekuatan politik, lamban, karena lebih menekankan pada pendekatan legalitas. Sedangkan organisasi bisnis ialah keuntungan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup yang didasarkan pada potensi atau tingkat daya beli pelanggan. Berikutnya, cara menyusun rencana. Cara menyusun rencana itu kembali lagi kepada diri kita untuk tujuan masa depan dan menulis list yang akan kita capai. Berikutnya ialah 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan harga diri.
dan kebutuhan aktualisasi. Pembahasan berikutnya ialah pengawasan atau controlling. Menurut George R. Terry, proses penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan bila mana perlu mengambil tindakan protektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana yaitu sesuai dengan standar. Dan menurut Dr. Andes M. Manulang, suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Menurut Profesor Dr. Sodang P. Siagian, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan. Yang pertama, bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Berikutnya, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Berikutnya, bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Berikutnya, bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Selanjutnya, bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Selanjutnya, bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional dan tidak atas dasar personal relax dan dislikes. Terakhir, bahwa tidak terdapat pertimbangan data dan atau penyelangan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun dan terutama keuangan. Sifat pengawasan terbagi menjadi 8. Yang pertama, fact-finding, yaitu menemukan fakta. Yang kedua, preventif, atau mencegah. Yang ketiga, masa sekarang. Yang keempat, sebagai alat. Yang kelima, mempermudah tercapainya tujuan. Yang keenam, efisien. Yang ketujuh, menemukan apa yang tidak betul, bukan apa yang salah. Yang kedelapan, bersifat membimbing. Teknik pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu pertama, pengawasan langsung atau direct control. Apabila pimpinan organisasi mengandalkan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report. Yang kedua, pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis dan lisan. Metode pengawasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode observasi langsung. Yang kedua, metode statistik. Yang ketiga, metode laporan. Fungsi pengawasan terbagi menjadi 6. Yang pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kelemahan. Ketiga, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan. Yang keempat, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen. Yang kelima, mempertebar rasa tanggung jawab. Keenam, mendidik pegawai atau pelaksana. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, yaitu menetapkan dasar atau standar pengawasan atau menentukan apa yang dikerjakan yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, atau dicita-citakan. Dan berikutnya, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai atau meneliti apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan. Berikutnya, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar atau standar yang telah ditetapkan atau membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan sebelumnya. Dan yang terakhir, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi atau menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, itulah hasil dari rangkuman dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.